Hai hai hai, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Destina, NIM 200711012, Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Statistik Probabilistik, dan dosen pengampu adalah Ibu Uci Rahmalisa. Kali ini saya akan membahas SPSS korelasi dan SPSS regresi. Korelasi yang akan dibahas kali ini adalah korelasi sederhana Pearson dan Spearman, yang kedua korelasi partial, yang ketiga korelasi ganda. Yang pertama, Pearson correlation digunakan untuk data, interval, dan rasio. Distribusi data normal terdiri dari dua variabel, satu variabel X independen dan satu variabel Y dependen. Oke, di sini saya sudah sediakan dua data dan input ke aplikasi SPSS. Di sini ada data view. Data view ini untuk memasukkan data yang nanti akan dianalisis. Kemudian variabel view ini adalah untuk memberikan nama variabel dalam pemberian coding. Yang pertama-tama kita lakukan adalah klik analyze, kemudian pilih descriptive statistik, lalu tekan explore. Kemudian pindahkan entitas belajar dan prestasi di dependent list, lalu klik plots, kemudian centang normalities plots with text, continue, dan oke. Baiklah, ini hasilnya. Kemudian lihat tabel text of normality. Nah, nanti setelah itu lihat 6 Kolmorov-nya. Jika normal apabila 6 lebih besar dari 0,05 dan tidak normal bila 6 kurang dari 0,05. Lalu close aja. Nah, karena saya tidak save, saya tekan no. Tahap selanjutnya sama dengan analisis, namun yang ini dikan Spearman-nya. Klik analyze, lalu pilih correlate dan pilih divert, centang Spearman-nya. Spearman ini digunakan untuk data ordinal. Klik OK. Dan inilah hasilnya. Setelah melihat hasilnya, lalu kita close aja langsung. Oke, close. No. Kemudian kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu korelasi partial. Apa itu korelasi partial? Digunakan untuk menguji hubungan dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen dan dilakukan pengendalian pada salah satu variabel independennya. Oke, lanjut ke data kedua. Di data kedua ini ada sales, promosi, dan outlet. Lalu kita klik analyze, tekan correlate, lalu klik partial. Nah, lalu pindahkan yang sales dan promosi ke dalam tabel variabel. Oke. Nah, sedangkan yang outletnya kita pindahkan ke dalam controlling for, tekan OK. Nah, inilah hasilnya. Interpretasi sama dengan korelasi Pearson dan Spearman. Oke. Setelah kita lihat hasilnya, langsung aja kita close, dan saya tidak save jadi saya tekan no. Oke, lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu korelasi ganda. Apa itu korelasi ganda? Yang digunakan untuk menguji hubungan dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen secara bersamaan. Pada korelasi ganda tidak ada menu khusus korelasi ganda dalam SPSS. Untuk itu bisa digunakan regression untuk mencari R dan R square. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah klik analyze, lalu klik regression, kemudian klik linear. Nah, pindahkan sales ke dalam tabel dependent, kemudian pindahkan promosi dan outletnya ke dalam tabel independen. Lalu klik statistik, lalu kita centang R square,
lalu continue dan tekan OK. Ini adalah hasilnya untuk kolerasi ganda yang digunakan hanya output model summary. Lihat koefisiennya, koefisien R output yang lain. Lalu kita close. Baiklah, pada pembahasan kolerasi sudah selesai. Selanjutnya kita ke pembahasan regresi. Yang akan saya bahas adalah regresi sederhana, yaitu regresi untuk satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Yang kedua adalah regresi ganda, yaitu untuk lebih dari satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Di sini kita akan kembali ke data yang pertama tadi. Di dalam data pertama itu ada belajar dan prestasi. Yang pertama kita klik analyze, lalu pilih regression, kemudian klik linear. Pindahkan yang prestasinya ke dependen, lalu yang belajarnya ke independen. Kemudian klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian lihat model summary. Nilai R sama dengan 0,51. Berarti bahwa kolerasi antara variabel X dengan Y adalah 0,51. Lalu lanjut ke output kedua. Output kedua lihat yang ANOVA. Untuk melihat signifikasi persamaan regresi dapat dilihat dari nilai F 78,499 dan dibandingkan dengan F tabel. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat output yang ketiga. Output yang ketiga itu adalah koefisien untuk membuat persamaan garis regresi. Dapat dilihat dari kolom B. Konstannya 41,350 dan instansi belajarnya 2,746. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan 41,350 ditambah dengan 2,746. Nah, seperti itu. Lalu close. Tekan no. Yang selanjutnya adalah regresi ganda. Kita di regresi ganda ini kembali ke data yang kedua, yaitu sales, promosi, dan outlet. Regresi ganda digunakan untuk analisis regresi dengan jumlah variabel independen lebih dari satu dengan satu variabel dependen. Ada tambahan asumsi yang harus dipenuhi, yaitu tidak boleh ada korelasi antar variabel independennya. Yang pertama, caranya adalah sama seperti yang tadi, yaitu yang pertama kita lakukan adalah mengklik analyze. Pilih regression, lalu klik linear. Pindahkan sales ke dependen, promosi dan outletnya ke independen. Klik statistik, lalu centang correlation diagnostic, continue, dan OK. Ini adalah hasilnya. Lihat model summary. Di model summary, output yang pertama adalah nilai R sama dengan 0,976. Ini berarti kolerasi antara variabel X1 dan X2 secara bersamaan dengan Y adalah 0,976. Baiklah, output yang kedua. Output yang kedua adalah ANOVA. Kita lihat ANOVA. Untuk melihat signifikasi regresi dapat dilihat dari nilai F 118,294 dan dibandingkan dengan F tabel. Apabila nilai F kecil,
F-table, maka persamaan garis regresi tidak dapat digunakan untuk prediksi. Apabila nilai F besar, F-table, maka persamaan garis regresi dapat digunakan untuk prediksi. Oke, lanjut ke output yang ketiga. Output yang ketiga adalah koefisien. Ini koefisiennya. Oke. Untuk membuat persamaan garis regresi dapat dilihat dari kolom B. Konstan 64,639, biaya promosi 2,342, jumlah outlet 0,535. Jadi persamaan garisnya Y sama dengan 64,639 ditambah 2,342 biaya promosi tambah 0,535 jumlah outletnya. Output keempat, collinearity diagnosis. Identifikasi collinearitas dapat dilakukan dengan melihat output 3. Kolom VIV terjadi collinearitas apabila nilai VIV besar dari 5. Output 4, kolom NU value terjadi collinearitas apabila digunakan mendekati 0. Oke. Lalu output yang kelima, kolom condition index terjadi collinearitas apabila nilai condition index besar dari 15, dikatakan parah apabila besar dari 30. Sekian pembahasan saya mengenai SPSS korelasi dan SPSS regresi. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun penulisan kata. Mari kita menjaga badan, jaga badan berolahraga. Undur diri saya ucapkan untuk para pendengar semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa.